Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Untuk hari ini semoga senantiasa sehat. Saya ingatkan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan hidup yang seimbang dan cukup istirahat ya, seterusnya dan seterusnya. Nah, pada kesempatan kali ini jangan lupa untuk mengisi absen dulu sehingga kita tidak terkendala secara administratif. Oke, semoga baru kita lanjut pelajaran ya. Kita masuk ke bab baru dengan judul sistem persamaan linear 3 variabel. Oke. Apa itu sistem persamaan linear 3 variabel? Ya, di sini ada beberapa kata kunci. Yang pertama persamaan, yang kedua linear, yang ketiga adalah 3 variabel. Persamaan berarti ruas kiri dan kanan sama, linear artinya pangkatnya 1, terus 3 variabel berarti nanti ada 3 huruf yang berbeda. Apakah A, B, C, X, Y, Z, dan lain sebagainya. Nah, definisinya secara sederhana, sebuah persamaan aljabar yang memuat 3 variabel dengan derajat 1. Ya, tadi sudah saya sampaikan dari kata linear itu yang menunjukkan derajatnya 1 atau pangkatnya 1. Lanjut. Persamaan linear 3 variabel bentuk umumnya adalah AX plus BY plus CZ sama dengan D. Dengan X, Y, dan Z pangkatnya 1 ya. A, B, C, dan D itu nanti biasanya akan terisi oleh angka. Nah, syaratnya A, B, C itu tidak boleh sama dengan 0. Kalau salah satunya sama dengan 0, maka nanti variabelnya berkurang menjadi 2 saja atau bahkan 1. Oke. Nah, X, Y, Z adalah variabel. Nah, ini contohnya. 3X plus 4Y plus Z sama dengan 15. Untuk masalah perhitungan nanti ya, yang penting kita tahu dulu bentuk umumnya, sehingga nanti kita bisa memahami, oh ini nanti pakai ini, pakai itu, dan seterusnya. Nah, ya kita lanjutkan. Kita lanjutkan, misal ada contoh, Doni membeli 5 buah pensil, 3 buah penghapus, dan 2 buah buku tulis. Nah, jika ditulis dalam bentuk persamaan 3 variabel tentunya ya, karena di sini ada pensil, ada penghapus, dan ada buku tulis. Maka bentuknya adalah, nah misal dari pensil kita simbolkan dengan X, maka 5 pensil, 5X, 3 penghapus, 3 Y, dan 2 buku tulis Z, maka menjadi 2Z. Nah, ini adalah contohnya. Jadi, benda-benda yang ada kita tetapkan sebagai variabelnya. Misal jumlahnya, harganya, atau dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, jadi dari situ nanti kita bisa membuat bentuknya dulu. Pada level ini kita membuat bentuk dari persamaan dulu. Jadi dari masalah umum ya kan kita buat ke bahasa matematikanya. 5 pensil, 3 penghapus, 2 buku. Maka menjadi 5X plus 3Y plus 2Z. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, pada hari Minggu, Sinta membeli 2 buah es krim, 5 buah lollipop, dan 2 biskuit. Buatlah model persamaan dari ilustrasi di atas. Ya. 2 buah es krim, 5 lollipop, dan 2 biskuit. 2, 5, 2. Bendanya X, Y, Z. Maka, misalkan ini, terus bentuknya adalah 2 es krim, 2X, 5 lollipop, 5Y, 2 biskuit, 2Z. Maka menjadi 2X plus 5Y plus 2Z. Lanjut lagi, sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, gabungan dari persamaan linear 3 variabel ya. Kalau tadi kita cuma bicara di bentuk variabelnya saja, nah sekarang sistem persamaan, maka nanti ada ruas kiri, ada ruas kanan. Seperti apa? Kita lanjutkan. Sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, bentuk umumnya. Nah, tadi cuma A, X, B, Y plus CZ dan sama dengan D. Maka karena di sini sistem persamaan, maka ada lebih dari satu persamaan yang nanti ya kan nilai X, Y, Z-nya itu bernilai sama. Maka berubah satu, yang lain akan terpengaruh. Itulah yang namanya sistem. Yuk kita lanjutkan.
Nah, dengan A, B, dan C tidak sama dengan 0. Nah, oke, lanjut. Jika nilai X sama dengan X0, Y sama dengan Y0, dan Z sama dengan Z0, ditulis X0, Y0, Z0 memenuhi SPLTV tersebut, maka harus memenuhi. Oke, lanjut. Nah, jadi setiap perubahan nilai variabel, maka dia akan mempengaruhi nilai yang lain seperti itu. Maka dari itu dia disebut dengan sistem seperti itu ya. Karena satu berubah, yang lain ikut terpengaruh seperti itu. Nah, contoh ya, Dinda membeli beberapa jenis buah di toko buah sehat untuk ia bawa ke rumah neneknya. Di toko buah sehat sedang menawarkan paket parsel hemat dengan rincian sebagai berikut. Paket 1 berisi 2 kg jeruk, 1 kg apel, dan 3 kg manggis dengan harga sekian. Paket 2, paket 3, sekian. Berapakah harga masing-masing buah yang dibeli Dinda dalam 1 kg? Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Ya, kita akan ingat kembali materi kelas 8 SMP, yaitu persamaan linear dua variabel ya. Jadi ini harus diingat-ingat dulu. Kalau tidak, ya nanti kita tidak bisa mengembangkan. Kenapa? Karena persamaan linear 3 variabel itu pengembangan dari persamaan linear 2 variabel. Persamaan linear 2 variabel itu pengembangan dari persamaan linear 1 variabel. Jadi berurut kelas satu variabel kelas 10 ya kan, sambil dikenalkan dengan dengan variabel, dengan koefisien dan lain sebagainya, dengan istilah-istilah aljabar itu. Setelah itu kelas 8 dikenalkan dengan linear, persamaan linear dua variabel, mulai ada X dengan Y, A dengan B, dan seterusnya. Nah, pada jenjang SMA ini, maka kita dikenalkan tambah lagi dengan persamaan linear 3 variabel. Tentu semua itu dalam rangka mengembangkan pola pikir kita secara algoritmanya itu runtut seperti itu. Nah, ya kita lanjut ya. Syaratnya ini, carilah penyelesaian dari SPLTV berikut. Nah, jadi masalah tadi tidak kita bahas langsung ya, soal yang tadi, tapi kita membahas di materi kelas 8 SMP sebagai review kita agar kita ingat kembali seperti itu. Misalkan ada soal ini 3x plus 2y sama dengan 16, x plus y sama dengan 7. Nah, ini disebut SPLTV. Penyelesaiannya, nah, yang seperti ini menggunakan metode apa? Semoga masih ingat ya, ada 3 metode yang nanti diajarkan waktu SMP. Ada metode apa, seperti itu. Nah, ini salah satu metode yang digunakan. Nah, bagian yang pertama dikalikan 1, maka menjadi 3x plus 2y sama dengan 16. Bagian yang kedua, ya, dikalikan 2 menjadi 2x plus 2y sama dengan 14. Berikutnya, kita kurangkan. Ya, y dengan y karena sama, ya kan, 2y dengan 2y, maka kita kurangkan. Nah, 3 kurangi 2 sisa 1, 16 kurangi 14 hasilnya 2. Kita dapat 2. Nah, terus berikutnya substitusikan ya, X sama dengan 2, hasil ini ke persamaan kedua, yaitu X plus Y sama dengan 7. Ya, maka hasilnya Y-nya sama dengan 5. Himpunan penyelesaiannya adalah 2,5. Metode ini, yang bagian pertama dengan bagian kedua itu adalah dua cara yang berbeda ya. Metode yang bagian kedua nah, ini sudah disebutkan substitusikan, maka dia metodenya adalah metode substitusi. Nah, bagian pertama ya kan, kita menghilangkan berarti mengeliminasi seperti itu, maka metodenya disebut eliminasi. Ketika digunakan bersamaan maka menjadi campuran. Pada SPLTV, metode yang pertama eliminasi, yang kedua substitusi, yang ketiga gabungan, dan ada satu metode lagi yaitu determinan. Ini mungkin yang baru ya, sehingga kita bisa